Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba bahas sesuatu yang indah banget ya. Aurora. Ya, aurora. Selalu menarik buat dibahas. Kita semua tahu kan pemandangannya spektakuler. Tapi gimana sih persisnya pita cahaya yang nari-nari di langit itu bisa muncul? Nah, berdasarkan materi yang Anda kasih, kita coba telusuri perjalanannya nih dari matahari sampai ke atmosfer bumi. Betul, ini penting. Karena aurora itu sebenarnya kayak jendela buat kita ngelihat interaksi langsung antara matahari sama planet kita. Oke, jadi misi kita hari ini memahami proses di balik keajaiban ini. Siap ya? Mari kita bedah ini. Siap. Ya, aurora ini memang bukti visual ya, bagaimana aktivitas matahari itu ngaruh ke medan magnet dan atmosfer bumi. Prosesnya kompleks di balik cantiknya itu. Mari kita mulai dari sumbernya ya, matahari. Di materi itu disebut bukan cuma bola api, tapi bola plasma raksasa. Maksudnya gas super panas gitu ya. Iya, plasma itu gas yang panas banget sampai elektronnya lepas dari atomnya. Dan matahari ini sangat aktif. Dari sana katanya ada aliran partikel terus-menerus. Namanya angin matahari. Betul sekali. Angin matahari itu aliran konstan, isinya elektron sama proton. Wah, kecepatannya luar biasa, ratusan kilometer per detik meluncur antar planet. Itu yang biasa ya. Tapi ada juga yang lebih wow lagi kan? Coronal Mass Ejection atau CME. Nah, itu dia. CME itu kayak bersinnya matahari, tapi dahsyat banget. Ledakan besar yang melontarkan miliaran ton plasma ke angkasa. Energinya jauh lebih tinggi dari angin matahari biasa. Dan CME ini yang sering bikin aurora jadi super terang dan luas gitu ya. Persis, itu penyebab utama badai geomagnetik dan aurora yang paling spektakuler biasanya. Oke, jadi partikel-partikel super kencang ini entah dari angin biasa atau CME meluncur nih ke arah bumi. Tapi kan nggak langsung nabrak kita ya. Ada semacam pelindung, Iya, ada magnetosfer, itu medan magnet bumi kita. kayak perisai gitu ya. Bisa dibilang gitu, kayak gelembung pelindung. Dia membelokkan sebagian besar partikel ini. Tapi, yang menarik di sini, Apa tuh? medan magnet ini nggak nutup rapat di semua tempat. Di dekat kutub, garis medan magnetnya itu melengkung masuk ke atmosfer. Jadi kayak ada celahnya gitu. Oh, jadi partikel yang kebetulan lewat dekat kutub bisa kesedot masuk lewat celah itu. Tepat sekali. Mereka terperangkap dan dipandu sama garis-garis medan magnet ini. Bayangin aja kayak rel kereta kosmik gitu yang ngarahin mereka ke area oval di sekitar kutub magnetik. Biasanya di lintang 65-70 derajat. Jadi nggak nyebar kemana-mana, tapi ngumpul di area kutub itu ya. Oke, partikelnya udah sampai nih. Terus, gimana caranya mereka bikin cahaya? Ini bagian yang paling bikin penasaran. Kata materinya, ada tabrakan di ionosfer. Nah, disinilah intinya. Partikel matahari yang penuh energi tadi akhirnya masuk ke atmosfer atas bumi. Namanya ionosfer. Itu di ketinggian sekitar 80-600 km. Jauh juga ya. Terus, Di sana kan banyak atom sama molekul gas ya, terutama oksigen sama nitrogen. Nah, partikel matahari ini nabrakin mereka. Tabrakan ini ngasih energi ekstra ke atom-atom gas itu. jadi atom gasnya kayak kesetrum gitu, jadi bersemangat. Istilahnya tereksitasi ya. Betul, tereksitasi. Tapi kondisi ini nggak stabil. Atom itu pengen balik ke kondisi normalnya, kondisi tenangnya. Caranya? Ya, dengan ngelepasin kelebihan energi tadi. Dilepasin dalam bentuk apa? Dalam bentuk foton. Foton itu partikel cahaya. Oh, jadi cahaya aurora itu sebenarnya kumpulan foton dari triliunan tabrakan yang terjadi bersamaan. Persis, makanya kita lihatnya kayak cahaya yang berpendar dan bergerak-gerak gitu. Wow, masuk akal. Terus, soal warna-warni cantiknya itu gimana? Hijau, merah, biru, ungu, katanya beda-beda ya tergantung gas dan ketinggian. Iya, ini menarik banget. Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, warna itu kayak sidik jari dari tabrakannya. Oke, coba jelasin. Yang hijau itu gimana? Katanya paling umum ya? Betul, hijau paling umum. Itu hasil tabrakan dengan atom oksigen, tapi di ketinggian spesifik, sekitar 100-250 km. Kenapa harus di ketinggian itu? Karena di ketinggian itu oksigen butuh waktu sekitar 0,7 detik buat ngelepasin energinya jadi foton hijau kekuningan. Oke. Terus kalau yang merah, katanya lebih jarang dan munculnya lebih tinggi. Itu juga oksigen, tapi di ketinggian di atas 250 km. Di sana udaranya tipis banget, jadi atom oksigen punya waktu lebih lama sebelum nabrak lagi.
Nah, waktu yang lebih lama ini memungkinkan dia ngelepasin energi sebagai foton merah. Ah, gitu ya? Terus yang biru atau ungu? Kadang ada pink juga kan? Kalau biru dan ungu itu biasanya dari nitrogen dan terjadinya lebih rendah, di bawah 100 km. Biasanya partikel matahari yang nabrak nitrogen ini energinya lebih tinggi. Jadi kayak pinggiran bawah aurora hijau gitu ya seringnya ya? Iya, sering kelihatan kayak gitu. Kadang kalau ada campuran merah dari oksigen tinggi sama biru dari nitrogen rendah bisa kelihatan jadi pink juga. Luar biasa ya penjelasannya. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda, para pendengar? Ternyata, aurora itu bukan cuma sekedar pemandangan indah di langit malam kutub. Betul. Ini adalah akhir dari sebuah perjalanan epik partikel. Dari matahari, melintasi jutaan kilometer, lalu ditangkap sama medan magnet bumi, diarahkan ke kutub, dan akhirnya meledak jadi cahaya pas nabrak atmosfer kita. Sebuah koneksi kosmik yang bisa kita lihat langsung. Benar, koneksi bumi-matahari yang nyata. Dan ini mungkin memunculkan satu pertanyaan penting ya buat Anda renungkan. Mengingat hubungan yang erat banget ini antara aktivitas matahari, kayak siklus bintik matahari, atau sering nggaknya CME terjadi, dengan aurora yang kita lihat. Menurut Anda, gimana dinamika matahari di masa depan, ya katakanlah dalam siklus berikutnya atau dekade mendatang, akan mengubah apa yang bisa kita saksikan dari bumi? Apakah mungkin aurora jadi lebih sering? Atau lebih terang? Atau bahkan mungkin muncul di tempat-tempat yang lebih jauh dari kutub dari biasanya? Wah, pertanyaan menarik itu. Iya, ini jadi pengingat bahwa kita ini hidup di planet yang dinamikanya sangat dipengaruhi oleh bintang induk kita. Sesuatu untuk dipikirkan.